komunikasi, dan aplikasi dalam pembelajaran. Nama-nama anggota tim kami yaitu yang pertama Adolf Mason Jeremia Purba dengan NIM 181113464, Nur Habibullah Arwi dengan NIM 181112540, dan Pratma Gusigen SG dengan NIM 181113090. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Adolf Mason Jeremia Purba. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adolf Mason Jeremia Purba, NIM 1811364. Saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informasi komunikasi dan aplikasinya dalam pembelajaran. Perkembangan dalam bidang sains, terutama smart material, membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama pada komputer. Komputer dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama kemampuan kecepatannya menyimpan, mengolah, dan mengirim data. Dengan kemampuan komputer yang sangat tinggi, memungkinkan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, demikian juga aplikasinya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah teknologi informasi dan komunikasi berasal dari bahasa Inggris Information and Communication Teknologi atau ICT. Teknologi merupakan alat atau sarana teknis yang digunakan manusia untuk meningkatkan perbaikan atau penyempurnaan lingkungannya. Teknologi merupakan suatu pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan mesin untuk melaksanakan tugas secara efisien. Selain itu, teknologi dapat juga dikatakan sebagai pengetahuan, alat, dan sistem yang digunakan untuk membuat hidup lebih mudah dan lebih baik, atau make your life more easy and comfortable. Komputer adalah suatu mesin yang menggunakan sistem pemrograman yang didesain untuk melaksanakan operasi aritmetika dan operasi logika secara sistematis dan otomatis. Komputer konvensional terdiri dari beberapa memori untuk penyimpanan data, paling sedikit satu memori yang dapat melaksanakan operasi aritmetika dan logika, dan unsur pengurut dan pengontrol yang dapat mengubah susunan operasi yang didasari pada informasi yang disimpan. Komputer elektronik pertama dikembangkan pada pertengahan abad 20, pada tahun 1940 sampai 1945. Komputer modern yang didasari atas sirkuit terintegrasi atau integrated circuits atau IC memiliki kemampuan jutaan miliar kali lebih tinggi dibanding komputer pertama. Komputer personal dalam berbagai bentuknya merupakan ikon era informasi atau information age. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nur Habibullah Arwi. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Habibullah Arwi dengan NIM 181112540. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Adolf Mason. Nanotransistor. Nanotransistor adalah transistor yang dimensinya diukur dalam nanometer. Misalnya, transistor dengan diameter 300 nanometer atau sejuta meter akan menjadi nanotransistor. Kemampuan komputer tergantung sekali dengan teknologi IC. Perusahaan komputer telah mampu mengembangkan chips yang menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer. Chips tersebut terdiri dari sekitar 1,9 miliar transistor dalam kepingan chip tunggal. Semakin banyak transistor yang mampu dimuat dalam single chip, maka komputer memiliki kemampuan semakin tinggi. Teknologi layar. Seiring dengan evolusi transistor, teknologi layar atau monitor yang digunakan untuk tampilan komputer juga mengalami evolusi. Perkembangan dalam bidang smart material telah mengubah teknologi layar atau display teknologi dari monitor cathode ray tube atau CRT menjadi liquid crystal display atau LCD, plasma display, dan terakhir light organic emitting diode atau LED. Teknologi LED display menggunakan smart material polimer penghantar listrik, sehingga ketebalan layar menjadi semakin tipis, sampai suatu saat nanti akan dihasilkan layar yang lebih fleksibel. Aplikasi TIC dalam pembelajaran.
Pemahaman mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pembelajaran di kelas adalah sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kegiatan pembelajaran sehingga para pembelajar bisa menjadi lebih otonom dan kritis dalam menghadapi masalah, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan hasil kegiatan belajar mengajar. Teknologi dapat dan benar-benar membantu pembelajar mengembangkan semua jenis keterampilan, mulai dari tingkat yang sangat mendasar sampai dengan tingkat keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi. Jenis-jenis media pembelajaran elektronik. Terdapat berbagai jenis media pembelajaran antara lain. Yang pertama simulasi, kedua video, tiga visual, gambar, grafis, gambar cetakan, audio visual, dan multimedia. Penggabungan beberapa media sering disebut multimedia, yang mengelompokkan beberapa media tersebut menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama media audio. Media audio yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape recorder. Yang kedua, media visual, ialah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Dan yang ketiga, media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis pada media audiovisual mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi menjadi dalam dua jenis, yaitu yang pertama audiovisual diam yang menampilkan suara dan visual diam seperti film, sound, slide, dan yang kedua audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Praitma. Baik, perkenalkan nama saya Praitma Gustikan SG dengan NIM 181113090. Saya akan melanjutkan slide dari Nur Habibahullah Arwi, yaitu e-learning. Secara sederhana, e-learning dapat diartikan sebagai pembelajaran elektronik. Learnfarm.com dalam Glossary of E-Learning Terms mendefinisikan e-learning sebagai sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung pembelajaran dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. Beberapa istilah lain yang digunakan untuk e-learning adalah internet-based learning atau pembelajaran berbasis internet, virtual learning improvement, atau pembelajaran melalui lingkungan maya. E-learning memiliki kelebihan dibandingkan pembelajaran langsung yang biasa ini. Berikut adalah kelebihan yang ada dalam e-learning. Yang pertama, interactivity, atau siswa maupun pengajar memungkinkan tersedianya komunikasi lebih banyak dan interaktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, independensi, atau mengenai tempat, waktu, pengajar menjadi lebih fleksibel. Pembelajaran lebih berorientasi pada siswa, atau siswa lebih banyak aktif. Yang ketiga, accessibility. Dengan menggunakan teknologi, banyak sumber-sumber yang mudah dicapai. Yang keempat, adaptivity. Mudah beradaptasi dengan lingkungannya, bebas dapat sambil beristirahat. Yang kelima, enrichment atau enlivenment adalah dalam presentasi untuk memperkaya pengajaran memungkinkan menggunakan video streaming, simulasi, dan animasi. Yang terakhir, kesimpulan, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang dicapai saat ini tergantung dari perkembangan sains, khususnya material yang digunakan dalam komputer. Teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan nilai manfaat yang sangat besar dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Karena teknologi informasi komunikasi sangat membantu pembelajaran, mulai dari pembuatan materi ajar, media, sampai learning. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, Saudara Nur Habibullah Arwi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih dan selamat sore.